Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ayu Selvi Afriani pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Sudahkah kalian mengetahui isi kandungan dari surah Ad-Duha secara keseluruhan? Surah Ad-Duha turun di mana masa-masa kekosongan turunnya wahyu yang sempat berhenti beberapa saat dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Hal itu menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengejek dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh Allah. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat gelisah. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan surat Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu duha, burung-burung berkicau, panas matahari belum terlalu menyengat, udara terasa sejuk dan orang-orang memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja. Karena waktu duha menjadi gambaran surah Ad-Duha memberikan kesejukan hati Nabi Muhammad SAW dan menjadi bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Waktu duha didefinisikan sebagai waktu saat matahari naik kurang lebih 7 hasta, dimulai dari terbitnya matahari sekitar jam 7 pagi hingga waktu sebelum zuhur. Salat sunnah duha dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Ayat 1 sampai dengan 3 dalam surah Ad-Duha menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan menggunakan 2 waktu. Yang pertama, waktu duha dengan cahayanya. Yang kedua, waktu malam dengan kegelapan dengan kesunyiannya. Menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan dan marah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat keempat mengungkapkan bahwa keadaan Nabi Muhammad di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Dan ayat keempat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Selanjutnya, ayat yang kelima dalam surah Ad-Duha menjelaskan bahwasannya Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya sehingga Nabi Muhammad menjadi senang dan bahagia. Di antara karunia tersebut adalah yang pertama, Telaga Al-Kautsar yang di kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya wangi misik. Yang kedua, memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat tersebut diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keluarlah semua umat Nabi Muhammad SAW dari api neraka, walau dengan sebesar biji zahra pun keimanan dan kebaikan di hati seseorang, maka akan aku berikan kehidupan yang lebih mulia di akhirat." Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan manusia yang bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Di antaranya adalah orang-orang yang rajin beribadah, sholat, puasa, sodako, haji, tahajud, dan lain-lain sebagainya, tetapi bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan untuk tujuan dunia, pangkat, jabatan, dan riya. Golongan manusia yang kedua adalah manusia yang bahagia di akhirat tetapi sengsara di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, konsisten dan konsekuen untuk tidak meninggalkan ajaran agamanya dikala suka dan duka, sempit maupun lapang, sehingga meninggal dalam keadaan beriman. Golongan manusia yang ketiga adalah manusia yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendustakan kerasulan dan ajarannya. Selanjutnya, golongan manusia yang keempat adalah manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal solih, baik laki-laki dan perempuan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Pertanyaannya, dari keempat golongan manusia tersebut, diri kita termasuk golongan nomor berapa ya? Jika kita termasuk dalam golongan yang buruk, segera benahi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik, agar bisa menjadi manusia bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ayat ke-6 sampai dengan 8 di dalam surah Ad-Duha menceritakan masa lalu Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, mendapat perlindungan saat beliau yatim, yang kedua, mendapat petunjuk saat beliau kebingungan, yang ketiga, diberi kecukupan saat beliau kekurangan. Selanjutnya, ayat ke-9 sampai dengan 10 di dalam surah Ad-Duha, bahwasannya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim, orang yang meminta-minta, baik yang meminta karena fakir atau miskin, maupun orang yang meminta petunjuk. Permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut, tidak boleh berkata kasar atau menghardiknya. Ayat ke-11, Allah menegaskan kembali kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak jumlah ketika memberikan sesuatu kepada orang fakir atau miskin. Selain itu juga diperintahkan agar mensyukuri, menyebut-nyebut nikmat agar orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperolehnya dan mengingat nikmat Allah. Bagaimana? Sudah paham anak-anak ustazah tentang isi kandungan surah Ad-Duha? Silahkan kerjakan soal latihan berikut ini dengan benar. Semangat, kalian hebat, pasti bisa. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan fatratul wahyi? Nomor 2, jelaskan penyebab turunnya surah Ad-Duha. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan golongan manusia yang bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Keempat, ayat ke-6 sampai dengan 8 dalam surah Ad-Duha menceritakan tentang. Yang kelima, bagaimana cara bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.